Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raskasel Beta, membahas perbaikan handphone, laptop, dan tool handphone dan speaker bluetooth, teman-teman. Maaf, kali ini agak ribut karena di samping konter ada toko supermarket. Mereka lagi putar musik. Nah, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Teman-teman, kali ini saya mendapatkan handphone Poco X3 Pro yang permasalahannya itu tidak tampil gambar, teman-teman. Tapi kalau di apa itu dihidupkan, dia getar. Kata si pemilik, kalau di telepon dia ada panggilan masuk, teman-teman. Jadi kalau disentuh fingerprintnya ini bergetar, teman-teman. Kata si pemilik, handphone ini jatuh, baru gambarnya tidak tampil. Dilihat dari fisik LCD-nya memang agak cukup mengkhawatirkan. Seperti ini. Jadi di sini kita akan coba bongkar handphone Poco X3 Pro ini. Jadi kita kalau mau buka handphone ini, kita harus buka belakang ini. Jadi sini kita gunakan blower dulu, kita panaskan di bagian belakang ini biar lemnya itu lembek, teman-teman. Di sini saya coba cas. Ampere-nya itu normal, teman-teman. Fast charging-nya itu berfungsi 9 volt sampai 29 ya, 9 volt lah. Ini dia 9 volt berapa ampere, ini 2,2 ampere, teman-teman. 9 volt 2,2 ampere. Ini fast charging berfungsi. Ini kalau di charge dia bergetar. Nah, notifikasi masuk. Nah, ini 9,2 volt 2,5 ampere, teman-teman. Jadi normal ini sih, dia bergetar. Jadi kita coba bongkar handphone ini. Ini kata pemiliknya, handphone ini jatuh. Jadi kita blower di belakang ini, teman-teman. Angin 200, kita sambar-sambar seperti ini saja, teman-teman. Kita coba blower, kita coba pakai tool seperti ini, tool tipis, kita masukkan seperti ini. Hati-hati, teman-teman, di bagian fingerprint ini ada kabel fleksibelnya, kabel fleksibel fingerprintnya, jadi jaga hati-hati jangan sampai putus. Sini sudah lumayan lembek ini. Jadi kita bongkar di bagian ini masih segel, teman-teman. Di bagian ini masih segel, tapi di bagian ini segelnya sudah rusak ini. Bongkar. Jadi kita coba bongkar lagi di bagian sini. Ini Poco X3 Pro. Dia ada getaran, teman-teman. Di telepon bisa ada panggilan masuk. Maaf kalau agak ribut karena posisi konter ada di depan jalan umum. Dan di sampingnya juga ada supermarket. Jadi mereka lagi putar musik karena ada promo Natal dan Tahun Baru. Jadi setiap ada promonya di toko supermarket di saat akhir-akhir bulan Desember ini. Ini kita buka di bagian ini.
Kita bongkar dulu semua bautnya teman-teman, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan di bagian sini teman-teman, karena saya sudah berapa kali bongkar Poco X3 Pro, jadi bagian ini kita harus tekan teman-teman. Kita angkat bagian ini. Keras ini. Jadi kita tekan nih teman-teman. Kalau kita tidak tekan karena di sini ada lemnya, takut kecabut terus putus kabel fleksibel kameranya teman-teman. Jadi langkah awal yang kita lakukan, kita coba cabut dulu soket baterai. Oh, ada gangguan, Om, ada gangguan. Tunggu, Meh. Yuk. Jadi kita coba dulu buka fleksibelnya ini. Karena ini bagian fleksibel LCD-nya. Yang ini. Ini kabel fleksibel dari board bawah, board charge, mic ataupun speaker atau headset. Ini adalah kabel fleksibelnya teman-teman. Jadi yang ini kita coba presisikan dulu, karena kata si pemilik, handphone ini jatuh terus layarnya tidak tampil. Tapi kalau di telepon dia ada panggilan, ada deringnya berbunyi teman-teman. Kalau kita sentuh juga di bagian fingerprintnya ini, dia ada tanda getaran teman-teman. Jadi kita coba presisikan dulu ini soketnya. Dia kalau sudah terpresisi bunyi klik. Jadi cara presisikan dulu. Ini dampak dari mesin Poco Poco X3 Pro teman-teman. Jadi handphone ini rawan, kalau sudah lama rawan kena pada CPU-nya teman-teman. CPU-nya itu sama ya. Jadi kita harus angkat, cetak lagi CPU-nya, baru kita pasang lagi. Nah, biasanya langsung down. Ada yang biasa kita harus ganti CPU baru teman-teman. Yang saya pernah kerjakan. Tapi kalau mau bikin CPU seperti ini, mau ganti, dia proses agak panjang. Kalau dibuat konten itu lumayan memakan waktu. Nah, jadi kita coba pasang, kita nggak dapat pas seputaran itu dalam penggunaan CPU. Jadi kalau Poco X3 Pro ini kalau sudah lama biasa sering kena pada CPU-nya teman-teman. Jadi kita coba pasang dulu. Nah, jadi sudah presisi. Kita coba hidupkan teman-teman. Nah, alhamdulillah ternyata muncul gambarnya teman-teman. Tapi sayang, pas kita lihat tadi kondisi dari fisik LCD ini ternyata seperti inilah. Nah, sudah bunyi. Jadi ini soketnya ini yang bermasalah, soket LCD-nya teman-teman. Jadi kita cabut dulu baterai, langkah baterai. Soket baterainya ini tercabut, terlepas, baru kita lepas juga sekalian ini kabel fleksibel soket atau LCD-nya teman-teman, baru terpasang lagi, terpresisikan. Ternyata kalau dia tidak ada gambar, ada kemungkinan teman-teman soketnya ini tidak presisi, makanya tidak tampil gambar. Jadi sekarang sudah ada gambar teman-teman. Tapi saya pakai pin di sini. Kita coba apakah masih berfungsi normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, semua berfungsi normal. Jadi kita tinggal merapikannya lagi teman-teman. Jadi hati-hati, kita periksa lagi soket setiap pada kamera teman-teman. Takut ada yang terangkat, nanti kita kerja 2 kali teman-teman. Baterainya 5%. Oke, tinggal kita rapikan. Jadi di sini ada NFC-nya teman-teman. NFC-nya. Ini sensor NFC-nya ini. Jadi kita tinggal rapikan. Ingat kalau mau pasang ini dia harus dari atas begini seperti ini baru ditekan.
Kita pastikan dulu semua presisi, tinggal kita pasang lagi bautnya ini. Jadi kebanyakan Poco itu atau Redmi teman-teman, segelnya ini lumayan mudah diangkat teman-teman, jadi kita bisa pasang lagi seperti ini. Jadi kita tinggal rapikan saja untuk persingkat waktu durasinya, karena ini permasalahan hanya tidak ada gambar, kata si pemilik, dari jatuh terus gambarnya hilang. Saya prediksi awal itu harus ganti LCD sebenarnya, tapi saya coba untuk bongkar dulu, ada kemungkinan longgar pada kabel fleksibelnya teman-teman. Jadi setelah benar saja, setelah saya bongkar, dan alhamdulillah permasalahannya ada pada soketnya tidak presisi, mungkin jatuh dia terangkat. Jadi tinggal rapikan. Oke, jadi sekian. Jika video saya bermanfaat, jangan lupa bantu like dan subscribe channel YouTube saya biar lebih bersemangat lagi membahas atau membuat konten seputaran perbaikan handphone, laptop, dan tool handphone atau speaker Bluetooth teman-teman. Sudah aman. Jika yang sudah subscribe dan like channel YouTube saya insya Allah rezekinya lancar, dipermudahkan segala pekerjaannya. Oke, sekian, terima kasih dari Raska Selpeta, perbaikan handphone Poco X3 Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.